Alas Roban merupakan salah satu hutan yang paling angker yang berada di Indonesia. Konon, jalan yang membelah alas ini memakan jiwa masyarakat zaman dahulu dengan cara kerja paksa dan menjadi salah satu jalan yang paling berbahaya. Konon juga, alas ini merupakan tempat pembuangan mayat pada saat penjajahan Belanda dan banyak lagi kengerian lain yang berada di alas ini. Nah, marilah kita simak Misteri Alas Roban. Jalur Alas Roban yang berlokasi di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, yang mana kanan kirinya dari alas ini merupakan pepohonan purba yang sangat tinggi. Sehingga bagi siapapun yang melewati jalan ini akan merasa merinding, bahkan ketakutan karena dari saking gelapnya. Selain itu, kurangnya penerangan di jalan ini juga membuat suasana seram semakin melekat di tempat ini, guys. Nah, sekilas jalan di Alas Roban ini tidak berbeda ya dengan jalan-jalan lain yang berada di tengah hutan Indonesia. Nah, jalur ini dibuat pada masa zaman Belanda oleh seorang gubernur bernama Jenderal Herman William Daendels yang mana konon katanya telah memakan banyak korban nyawa. Karena sepanjang hutan ini sering terjadi kecelakaan yang tidak terhitung jumlahnya, guys. Nah, dan memang kontur tanah yang tidak bersahabat dapat menjadi salah satu penyebab dari banyaknya kecelakaan ini. Kondisi jalan yang menanjak curam dan juga berkelok serta padatnya lalu lintas karena dilewati oleh kendaraan besar membuat jalur-jalur tersebut rawan terjadi kecelakaan. Nah, hal itu pula lah yang membuat Alas Roban kerap dikait-kaitkan dengan cerita mistis atau kisah-kisah horor yang berhubungan dengan makhluk gaib, guys. Nah, berikut ini adalah fakta-fakta mengerikan tentang jalur Alas Roban. Yang pertama, alas ini dibangun oleh para nyawa nenek moyang kita, guys. Nama Belanda dari alas ini adalah De Groot Postweg alias Alas Roban, dibangun pada abad ke-18. Saat itu, Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Nah, jalan ini digagas oleh Daendels dan jalur tersebut dibangun menggunakan keringat kaum pribumi yang merupakan tenaga kerja paksa, guys. Nah, untuk membuat jalur Alas Roban ini sangat sulit ya, karena memang harus membuka hutan. Ibaratnya hutan itu kan hutan purba yang sangat tua dan juga harus membelah gunung yang berada di sana. Nah, tentunya itu semua dilakukan oleh para pekerja tanpa menerima upah sedikit pun. Nah, tidak diberi waktu istirahat yang cukup, bahkan mungkin makanan, guys. Tetapi ada sejarah lain yang mengatakan sebenarnya para pekerja itu dikasih upah tapi dikorupsi sama orang-orang kita sendiri, guys. Miris ya. Nah, akibat dari tindakan penjajah ini, akhirnya banyak dari pekerja itu yang merasa kelelahan dan akhirnya meninggal dunia. Nah, kejamnya mayat-mayat para pekerja ini yang meninggal itu tidak dipulangkan ke keluarga, guys, melainkan dibuang begitu saja di pinggiran jalan. Bahkan ada yang dikuburkan di tengah jalan itu sendiri, guys, kayak dibuat tumbal gitu. Nah, oleh karena itu banyak orang yang percaya bahwa arwah para pekerja paksa ini masih gentayangan, guys, di Alas Roban ini. Ibaratnya mereka belum tenang, guys. Yang kedua, yang bikin ngeri juga dari Alas Roban ini adalah jalurnya yang cukup berbahaya. Nah, jika dilihat dari sekilas, jalur Alas Roban ini tampak seperti jalan pada umumnya ya. Tapi siapa sangka jalur ini ternyata memiliki banyak tikungan yang sangat tajam dan medan jalan yang naik turun yang sangat terjal, sehingga bisa menyebabkan para pengendara mengalami kecelakaan, guys. Nah, terlebih lagi, terdapat beberapa titik-titik tertentu di jalan ini yang terkenal sangat gelap, tidak ada penerangan, dan dapat menimbulkan kecelakaan fatal, guys, bagi mereka yang kurang hati-hati. Selain itu juga, dipercaya pula bahwa ada berbagai penampakan makhluk halus yang kerap mengganggu para pengendara yang melewati Alas Roban ini, guys. Nah, konon katanya makhluk halus tersebut itu senang menumpang kendaraan ya yang lewat dan menyesatkan pengendaraannya
ke sebuah tempat yang tidak terduga, guys. Makanya kadang sering kita lihat ya, ketika ada supir truk, tiba-tiba muatannya itu merasa berat banget. Sehingga kayak berlebihan muatan gitu, guys. Usut punya usut, ternyata ada penumpang gelap di situ. Tentunya bukan dari golongan manusia. Kemudian yang ketiga, konon katanya tempat ini adalah sebagai tempat pembuangan mayat, guys. Nah, di antara banyaknya fakta yang mengerikan tentang alas roban ini, fakta inilah yang paling sangat serem lah gitu ya. Nah, konon jalur alas roban ini ya merupakan tempat favorit untuk membuang mayat, guys. Ini bukan zaman sekarang, tapi zaman dulu. Nah, pada zaman dulu ada zaman yang namanya Petrus ya, kalau kita tahu tuh. Yang mana Petrus itu adalah singkatan dari penembakan misterius. Nah, orang-orang yang meninggal akibat si Petrus ini kebanyakan itu dibuang di alas roban ini, guys. Jadi sejarahnya dulu pada zaman Pak Harto kalau nggak salah ada Petrus. Nah, tugas Petrus ini menghabisi orang-orang yang sekiranya membahayakan ya, baik itu preman, kemudian lain sebagainya. Nah, mereka kalau udah meninggal oleh si Petrus ini, rata-rata mayatnya itu dibuang di alas ini, guys. Bahkan sempat ada yang melihat secara langsung kejadian pembuangan mayat ini, yang menyebabkan berita ini tersebar di tengah-tengah masyarakat, guys. Namun anehnya, meski menjadi lumbung mayat atau tempat pembuangan mayat, keberadaan mayat yang ada di sana itu tidak pernah ditemukan, guys. Nah, beberapa orang berpendapat jika mayat-mayat itu sebenarnya dibawa oleh binatang buas. Dan ada yang mengatakan juga bahwa mayat-mayat itu terkubur dengan sendirinya, guys. Mengingat tanah di alas roban ini didominasi oleh tanah liat yang berlumpur, guys. Kemudian yang keempat adalah legenda Tumenggung Bau Raksa. Wilayah Alas Roban juga ada penunggu yang bernama Tumenggung Bau Raksa. Nah, pada zaman dahulu, Kabupaten Batang ini adalah daerah pemerintahan dari Sultan Agung Mataram, guys, yang dipimpin oleh seorang raden bernama Bau Reksa sebagai Tumenggung. Nah, Tumenggung Bau Reksa berencana membuka kawasan tersebut sebagai lahan pertanian, guys, sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Sultan Agung untuk menyerang ke Batavia. Waktu itu Batavia adalah markas Belanda, guys. Nah, namun masalah ini malah menimbulkan rasa kurang nyaman, guys, bagi penunggu alas roban di Jawa Tengah. Nah, makhluk-makhluk halus yang merasa terganggu akhirnya memberikan semacam perlawanan lah dan melakukan penyerangan kepada prajurit dengan mengirimkan penyakit yang berakhir pada kematian, guys. Jadi di sini istilahnya terjadi yang namanya peperangan gaib, guys, antara manusia dan alam sana, alam jin ya. Yang mana mereka itu terganggu karena hutannya mau dibuat lahan pertanian, guys. Nah, demi menghentikan masalah ini, maka Tumenggung Bau Raksa melakukan komunikasi dengan makhluk penghuni tempat itu, guys. Maka hasil akhirnya adalah Tumenggung mencapai kesepakatan, guys, dengan balasan berupa hasil sedekah bumi dalam bentuk sesajian yang berupa hasil panen, guys. Jadi ada timbal baliknya. Maka kalau kita lewat sana, kalau nggak salah sampai sekarang itu masih ada sesajen yang ada di alas roban, guys. Kemudian yang kelima adalah rawan kecelakaan. Nah, sudah beberapa banyak kecelakaan yang menelan nyawa di alas roban, guys. Nah, menurut beberapa warga, kecelakaan yang terjadi di sana disebabkan oleh banyak sebab, guys. Seperti jalur yang begitu sepi dan gelap hingga beragam kisah dari gangguan makhluk gaib tadi, guys. Nah, para pengendara ini yang melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sebenarnya bukan untuk gaya-gayaan, guys. Tetapi hanya ingin cepat beres gitu, ingin cepat keluar dari alas roban, ingin meninggalkan alas roban secepatnya karena memang kondisinya seram dan sangat gelap, guys.
Kemudian yang keenam adalah pantangan bagi para pengendara yang melewati alas roban. Nah, untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, ada beberapa pantangan yang harus dipenuhi oleh para pengendara, guys. Nah, yang pertama adalah hindari melakukan perjalanan lewat alas roban pada saat malam hari. Nah, kemudian usahakan melakukan perjalanan pada pagi atau siang hari. Nah, karena kalau kita melewati alas roban ini pada sore hari sampai malam, itu banyak kabut di situ, guys. Sehingga mengganggu penglihatan para pengendara motor atau mobil yang lewat di situ, guys. Nah, yang kedua adalah dengan mengindahkan atau mengacuhkan segala hal yang aneh yang tiba-tiba terlihat selama perjalanan, guys. Nah, yang namanya hutan ya pasti ada penunggunya. Ketika kita lewat situ tiba-tiba melihat apa gitu yang di luar nalar, udah acuhkan saja, perbanyak baca doa, guys. Karena itu salah satu gangguan ya. Nah, percaya atau tidak, berbagai hal aneh yang terjadi di sana itu dipercaya berasal dari gangguan makhluk halus, guys. Nah, karena kata orang sekitar situ, kalau kita memberikan perhatian pada mereka, tiba-tiba nih kita lewat sana dan mendapatkan gangguan, terus kita kepikiran, memperhatikan, menurut warga di situ, itu nanti akan terus diganggu, guys. Karena merasa mereka itu mendapatkan perhatian. Jadi katanya lebih baik diacuhkan gitu. Kemudian yang terakhir adalah pohon beringin putih. Dalam adat masyarakat Jawa, keberadaan pohon beringin ini identik sebagai rumah para jin, guys. Ya, hal ini berlaku pula pada alas roban, di mana pada lokasi ini ditemukan pohon beringin yang berwarna putih. Nah, lokasi beringin putih ini berada persis di samping jalan, guys. Nah, sebab di sepanjang jalan alas roban, sekarang itu pohon beringin putih tumbuh begitu subur. Wow, tambah ngeri, guys. Nah, dipercaya hadirnya pohon beringin putih ini menjadi tempat atau rumah bagi sesepuh makhluk halus, guys. Jadi beringin putih ini menurut kepercayaan masyarakat Jawa kuno adalah tempat para sesepuh, para suhunya bangsa jin, guys. Nah, saat kalian memasuki alas roban ini, kalian akan mendapatkan ya banyak monyet liar yang bergelantungan pada daerah tersebut, guys. Nah, konon monyet-monyet ini akan menyapamu saat melewati jalanan di alas roban ini. Konon katanya monyet-monyet ini tidak akan pernah bisa ditangkap, guys, meskipun sudah menggunakan berbagai macam cara. Apakah ini yang dinamakan dengan kera sakti atau monyet sakti, guys? Nah, itulah misteri atau fakta-fakta misteri tentang alas roban. Dan kira-kira besok kita akan membahas misteri apa lagi, guys? Silakan tulis di kolom komentar juga. Terima kasih udah menyaksikan video ini sampai selesai dan wassalam.